Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Untuk pembelajaran kali ini, ya, kita akan membahas tentang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, ya, setelah mempelajari dan memahami materi, peserta didik mampu, ya, yang pertama menjelaskan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, membaca Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar dan jelas. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya. Apa itu Asmaul Husna? Ya. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya. Jadi Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini, ya, kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, jadi 4 Asmaul Husna itu, ya, kita akan bahas satu persatu. Asmaul Husna yang pertama yaitu adalah Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Ya, itu yang pertama, ya, Al-Mumit, yaitu maha mematikan. Ya. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Ya. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu berarti yang maha hidup. Ya. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hidup kekal selamanya. Ya. Kemudian yang memberi hidup makhluknya, kemudian hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Hayyu yaitu, ya, yang maha hidup. Allah tidak akan pernah mati, ya. Allah itu akan kekal selamanya, tak akan pernah mati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum. Ya. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum yang maha berdiri, ya, yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, ya, untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi Al-Qayyum itu adalah yang maha berdiri sendiri, ya, atau mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak membutuhkan orang lain untuk menciptakan, ya, alam ini, untuk menciptakan kita semua, tidak perlu bantuan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah Al-Ahad. Ya, apa itu Al-Ahad? Al-Ahad yaitu yang Maha Esa. Ya, mengandung arti
Allah Subhanahu wa taala itu esa. Ya, perhatikanlah di sini. Ya, Al-Qur'an surah Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad, ya, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, disebut pula dengan Al-Wahid, ya, yang artinya yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Jadi, ya, Al-Ahad, ya, itu artinya adalah yang Maha Esa. Allah itu tunggal atau satu. Setelah tadi kita mempelajari, ya, arti dari Asmaul Husna, ya, keempat Asmaul Husna, ya, kemudian sekarang, ya, tinggal kita pelajari perilaku yang meneladani Asmaul Husna, Al-Mumit, ya, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, yang pertama adalah Al-Mumit. Ya. Bagaimana perilaku yang meneladani sikap dari Asmaul Husna Al-Mumit? Ya. Yang pertama adalah melaksanakan sholat tepat waktu, ya, rajin melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, rajin membaca Al-Quran, kemudian rajin belajar, kemudian patuh, ya, dan hormat kepada orang tua dan guru, kemudian membiasakan berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, perilaku yang mencerminkan, ya, atau perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Mumit. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu. Ya. Apa saja perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu? Yang pertama adalah memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, ya, jangan berlebihan. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga kebersihan agar tetap sehat. Kemudian yang ketiga, perbanyak sedekah kepada orang lain. Kemudian yang keempat, membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Ya. Inilah perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum. Ya. Bagaimana perilaku, ya, yang meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Yang pertama adalah merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Kemudian mengambil sendiri sarapan atau makanan sebelum berangkat sekolah. Ya, jadi inilah perilaku yang meneladani sikap atau Asmaul Husna Al-Qayyum. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Al-Ahad. Ya, bagaimana perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhan hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tidak berbuat syirik, ya, atau menyekutukan Allah. Jadi inilah, ya, perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Ahad. Ya. Bagaimana anak? Sudah paham tentang Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad? Ya. Kalau sudah paham, ya, marilah kita latihan soal. Nah, tolong kerjakan soal ini, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, ya, apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Tolong dijelaskan. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Ya, dijelaskan juga. Kemudian apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Ya, dijelaskan. Kemudian yang terakhir,
apa yang dimaksud dengan Al-Ahad, ya, dijelaskan juga. Ya, kerjakan sekarang. Ya, Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya, setelah kita tadi sudah mempelajari Asmaul Husna, ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan soal-soal latihan. Marilah kita membuat kesimpulan secara bersama-sama. Ya, jadi kesimpulan yang pertama yaitu Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu yang maha hidup, ya, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum, ya, yang maha berdiri, ya, sendiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri, ya, untuk selama-lamanya tanpa butuh bantuan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah Al-Ahad, ya, yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah itu tunggal atau Esa. Itulah pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya, kemudian apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.